Halo guys, sampurasun semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih bisa beli bensin dan hidup rukun bareng mantan. Tidak berlama-lama, langsung saja inilah. Berlatar di sebuah rumah mewah, terlihat seorang wanita bernama Jessie yang sedang melihat sesuatu di balik pintu. Diceritakan Jessie adalah seorang wanita yang suka bernyanyi di sebuah klub hiburan malam. Sebelum lanjut tentang Jessie, kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini. Dia bernama Agus. Agus, seorang DJ amatiran di sebuah klub malam. Agus dulu adalah seorang pengedar barang haram yang sudah insaf dan ingin memulai hidup baru dengan menjauhi barang haram tersebut. Himpitan ekonomi membuat Agus banyak ditagih oleh pinjol. Agus berada di sebuah komplek imigran yang datang ke Amerika. Banyak diantaranya adalah para pengedar barang haram. Film pun berpindah kembali ke Jessie yang sedang mencari tempat berlindung pada malam itu. Setelah kejadian yang di awal film tadi dia alami, Jessie datang ke apartemen milik pacarnya. Tapi sayang, pacarnya sudah tidak mau menerima dia datang dan malah mengusirnya, dan hanya memberikan gitar milik Jessie dan sepasang sendal swallow. Jessie terus mencari teman yang bisa dia datangi, tetapi tidak ada yang menerima panggilan darinya. Harapan terakhir memanggil Agus yang beberapa minggu kebelakang dia pernah bertemu Agus di sebuah klub malam. Agus yang memang udah lama jomblo dan si otongnya belum pernah dimainkan sejak lama, dia pun langsung setuju untuk bertemu dengan Jessie dan mengajak menginap di apartemennya pada malam itu. Pagi hari yang cerah, Agus melihat Jessie sedang mencari uang di dompet, dan Agus pun mengambil ponsel milik Jessie. Tidak sengaja Agus melihat video yang Jessie ambil ketika seorang pria membunuh pria lain dengan mendekap wajahnya. Film pun beralih dan mengenalkan kita pada sosok pria yang Agus kenali. Pria itu adalah Jesus. Dia adalah pengedar barang haram yang dulu pernah bertransaksi dengan Agus. Dan pria yang satu lagi, dia adalah Nicholas, seorang anak orang kaya. Walaupun ayahnya memiliki Wall Street di sana, Nicholas adalah orang yang sangat pelit dan tak jarang ketika mereka di klub malam, dia sampai tidak memberikan tips. Malah yang terjadi, Agus sampai dipecat dari pekerjaannya karena Nicholas. Kembali lagi ke Agus dan Jessie. Agus kedatangan seorang tamu ke apartemennya. Kita sebut saja dia Abel. Dia adalah kakak dari Jesus. Tapi Abel memiliki kepribadian yang sudah dewasa dan sangat sayang kepada keluarganya. Dia datang menanyakan tentang Yesus, tetapi Agus diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dilihat. Abel pun pulang tanpa mendapatkan informasi apapun. Ternyata Agus dan Jessie memiliki rencana lain. Mereka ingin memeras Nicholas yang secara dia adalah anak dari orang kaya yang memiliki saham terbesar di Wall Street. Agus memulai dengan menghubungi temannya untuk mencari informasi tentang Nicholas. Film berpindah kepada Abel yang sedang mencari keberadaan Yesus
dan dia mulai mendatangi rumah Nikolas yang dia ketahui dari seorang pekerja malam. Abel yang sudah menodongkan pistol kepada Nikolas dan menyuruh duduk dan menanyakan tentang keberadaan Yesus. Abel terkejut karena Yesus telah meninggal. Nikolas memberitahukan bahwa Jesse yang menembak dan membunuh Yesus. Abel diberi petunjuk untuk menangkap Jesse oleh Nikolas. Film pun berpindah kembali kepada Agus dan Jesse, di mana mereka mulai mengirimkan foto saat Nikolas membunuh Yesus. Nikolas yang memang seorang anak orang kaya tidak ingin membuat kejadian ini mengancam nyawanya. Mulailah dia membuat kesepakatan dengan Agus dan menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh Abel. Agus yang telah mendapatkan kesepakatan dengan Nikolas mulai berpesta dengan Jesse mendatangi klub malam pada malam itu. Ketika mereka berdua pulang dari klub malam, ternyata mereka diketahui oleh anak buah Abel. Agus pun riweuh teu pararuguh. Dia membawa Jesse kepada temannya untuk dititipkan, sementara Agus akan menemui Nikolas dan membawa uang kesepakatan. Tapi apa yang terjadi? Nikolas hanya memberikan $500 sebagai uang muka dan menyuruh Agus untuk membunuh Jesse. Ketika Agus pulang setelah bertemu Nikolas, dia pun malah dihadang anak buah Abel dan disekap. Ternyata suara tembakan yang tadi terdengar adalah suara tembakan yang membunuh si pembunuh bayaran yang dikirimkan oleh Nikolas. Di sini Abel mulai mengancam Agus dan Agus tetap dalam pendiriannya bahwa Jesse tidak bersalah dan mereka tidak ada kaitannya dengan kematian Yesus. Film berpindah saat Jesse, Nikolas, dan Yesus sedang memakan barang haram bersama. Karena Nikolas tidak mempunyai uang dan pada dasarnya dia pelit dan hayang ngeunah sorangan, Nikolas memberikan Jesse untuk dinikmati oleh Yesus terlebih dahulu. Jesse yang tidak mau bercocok tanam dengan Yesus meronta-ronta dan mengambil pistol dari Yesus, dan terjadilah penembakan itu. Jesse langsung bersembunyi dan pada saat itu Nikolas keluar dari kamar mandi dan melihat Yesus yang sedang minta tolong. Tapi Nikolas malah membekam kepala Yesus dan membunuhnya. Saat itulah Jesse merekam video yang terjadi. Film berpindah kepada Agus yang sedang menelpon Nikolas dan memberitahukan bahwa Jesse telah dia bunuh dan dia meminta bayarannya. Pada malam itu, Nikolas yang sedang menunggu kedatangan Agus dikejutkan dengan adanya Abel yang menghampiri mobil Nikolas. Ternyata Abel sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari Agus. Abel pun menyiksa Nikolas dengan menyuruh menghirup barang haram sebesar batu bata sampai Nikolas meninggal. Oke, tamat. Ending yang sungguh mengagus-aguskan. Padahal masih Agus teh langsung keur mimiti panggih jeung si Abel bejaan bahwa adina paeh ku si Nicole tah ieu saksina si awe badagul atuh meureun moal lila kieu film teh. Tos sakitu we nya. Mugi kahibur sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hunter cilik snapeo.